bahwa Alkitab firman Tuhan yang sempurna. Adanya klaim-klaim dari pihak tertentu yang menyatakan Alkitab ini tidak sempurna. Alkitab ini sudah dipalsukan, sehingga perlu adanya kitab yang lain. Salam saudara, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, Allah kita yang ajaib. Kembali kita bisa bertemu dalam tayangan edukasi Kristen, beriman dengan logika yang sehat. Saudara, dalam tayangan ini saya akan membagikan sebuah berkat bagi kita semua, yaitu bahwa Alkitab firman Tuhan yang sempurna. Tidak perlu ada kitab manapun atau kitab yang lain untuk menyempurnakan Alkitab, karena firman Tuhan sudah sempurna. Amsal pasal 30 ayat 6 dan Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai ke 21. Dalam dunia yang terus berubah, banyak orang mencoba menafsirkan atau bahkan menambahkan sesuatu pada firman Tuhan. Adanya klaim-klaim dari pihak tertentu yang menyatakan Alkitab ini tidak sempurna. Alkitab ini sudah dipalsukan, sehingga perlu adanya kitab yang lain untuk menyempurnakan. Sehingga orang-orang yang senantiasa bersandar pada Alkitab supaya berbalik pada kitab yang disempurnakan. Saudara, klaim-klaim tersebut adalah klaim-klaim omong kosong. Klaim-klaim yang tidak ada bukti dan dasar yang kuat bahwa Alkitab kita tidak sempurna. Sang firman yang telah turun di dalam bentuk Kristus Yesus Tuhan kita sebagai salah satu bukti bahwa menunjukkan Alkitab yang sudah diberitakan beribu-ribu tahun yang lalu sempurna adanya. Dengan berbagai macam dalih yang menuduh ketidaksempurnaan Alkitab, namun Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa firman-Nya adalah sempurna dan cukup dan tidak boleh ditambahi dan dikurangi. Mengapa demikian, saudara? Bisa menyimaknya di dalam kitab Amsal pasal 30 ayat yang ke-6. Mari saudara, kita simak bersama-sama. Kitab Amsal pasal 30 ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Saudara, kita coba mencermati bagaimana teks yang berasal dari kata aslinya. Kata menambahkan berasal dari kata tosep, memiliki arti menambahkan dalam pengertian perilaku sengaja memberikan tambahan arti yang lebih banyak dan bias. Penambahan arti ini guna mendapatkan keuntungan secara pribadi. Ditegurnya berasal dari kata peyokih dengan akar kata yokia, diartikan ditegur atau dihukum. Kata yokiah sendiri memiliki pengertian membuktikan sendiri guna menunjukkan kebenaran atau mengoreksi atau menegur sebagai bentuk tindakan Tuhan. Artinya demikian, janganlah sampai Tuhan mengoreksi sendiri dengan kegeramannya atas segala tindakan kita yang dengan sengaja menambahi ataupun mengoreksi Alkitab. Jangan sampai Tuhan sendiri yang menegur dengan geramnya atas hidup kita. Oleh karena kita menggunakan Alkitab untuk kepentingan kita, bahkan demi mendapatkan keuntungan bagi diri kita secara pribadi. Saudara, Rasi mengatakan demikian dalam arti kata mengoreksi, supaya jangan Tuhan yang membuktikan kebenaran kepadamu, dan engkau dianggap pendusta. Ia akan membuktikan di hadapanmu bahwa melalui penambahanmu, engkau telah berbuat dosa. Dan tentu saja, karena perilakumu yang berusaha mengurangi kata-kata dari firman-Nya. Dengan demikian, kita tidak dituduhnya sebagai pendusta. Seseorang yang mengatakan dengan kebohongan
adalah seseorang yang mengklaim dirinya bahwa dia mengetahui Alkitab firman yang sempurna dikatakan tidak sempurna, sehingga perlu disempurnakan dengan kitab-kitab yang lain. Ayat ini memberikan peringatan serius bahwa dengan kita menambahi ataupun mengurangi sesuatu dari firman Tuhan, berarti kita menyempurnakan kesempurnaan dari Sang Allah yang Maha Kuasa itu. Tuhan sudah memberikan wahyunya dengan lengkap, dan manusia tidak memiliki wewenang untuk mengubahnya. Ingat saudara, perkataan Kristus sendiri yang mengatakan, Kristus sendiri tidak pernah meniadakan satu titik iota pun dari hukum Taurat. Sedangkan perkataan Kristus yang menyatakan, aku datang untuk mengenapi hukum Taurat, bukan berarti hukum Taurat itu tidak genap, tetapi Kristus di situ menunjukkan diri, inilah aku yang telah diberitakan di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Inilah aku, Sang Mesias yang sedang kau nantikan. Aku telah datang ke dunia ini. Akulah firman-Nya yang telah menjadi daging dan diam di antara manusia. Saudaraku, ada satu hukuman bagi yang menambah atau mengurangi firman Tuhan. Dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 21 dikatakan oleh firman Tuhan demikian. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seseorang mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jikalau kita dengan berani mengatakan bahwa Alkitab kita tidak sempurna, dengan artian bahwa harus ada kitab yang lain untuk menyempurnakan Alkitab, saudara ingatlah, jangan percaya, karena orang tersebut sedang berkata-kata sebagai pendusta. Karena Alkitab kita sempurna adanya, sebagaimana Sang Firman yang turun dalam diri pribadi Kristus Yesus yang sempurna, yang akan memberikan kita kehidupan yang kekal nanti. Demikianlah saudara yang bisa saya bagikan dalam tayangan ini. Jikalau saudara terberkati, saudara bisa bagikan tayangan ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.